Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa, berkumpul ya, meskipun mungkin, cuma sedikit yang bisa hadir, mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa tersosialisasikan lewat, video yang direkam ya hari ini. Baik, sebagai perkenalan, ya saya Hifizah Nur ya, saat ini posisinya sebagai Ketua Umum komunitas Hikari, dan hari ini, insya Allah kita akan, eee, menjabarkan tentang program-program Hikari ya, terutama perjalanan Hikari, dari awal berdiri, kemudian juga, bagaimana Hikari saat ini dan kedepannya seperti apa. Nanti kalau misalnya di antara teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin, mungkin memberikan masukan silahkan. Kemarin juga kami sudah mengedarkan, semacam kesan dan pesan ya dari, member Hikari dan alhamdulillah ada beberapa yang masuk, eee, dan memberikan, masukan ya kepada kami. Baik, saya mulai dulu. Di sini juga ada, Mbak Aisyah nih dari, Akshana ya, Rumah Quran Akshana yang kemarin, tempat, kegiatan Bu Desi ya, tempat kegiatan, kayak semacam workshop ya, tentang apa namanya, tentang, bagaimana kita, membuat daur ulang dari sampah plastik gitu ya, menjadi, mainan yang menarik buat anak-anak. Kemudian ada Bu Hikmah nih, Bu Hikmah kalau nggak salah tinggal di Banten ya Bu, dan bekerja, eee, pekerjaannya unik ya, mudah-mudahan nih Bu Hikmah yang benar ya, yang di, lembaga pemasyarakatan ya Bu kalau nggak salah kerjanya. Nah, kemudian nih juga ada teman saya, sahabat saya di kampus nih, Bu, psikolog ya, Dian Misrawati ya, yang, eee, kita sering diskusi berbagai macam hal lah ya, tentang apakah itu tentang mahasiswa, tentang, kasus-kasus ya konseling gitu ya. Kemudian juga, tentu saja, ya banyak ya tentang, pendidikan anak terutama ya, tentang parenting. Baik, saya share dulu screen-nya, mudah-mudahan bisa, terlihat dengan jelas ya. Sudah kelihatan, Bu. Iya, alhamdulillah. Ini karena spek komputer saya sebenarnya nggak bagus ya. Jadi, ini saya pakai PPT pakai yang model seperti ini aja ya, nggak usah dijalankan slideshow-nya. Soalnya khawatir dia bakal lambat gitu ya. Baik, ini eh, sosialisasi program Komunitas Hikari ya, Senin 2 Januari 2023. Agenda sosialisasi yang pertama review tentang perjalanan Hikari ya sampai saat ini. Kemudian Hikari saat ini seperti apa? Lalu tim komunitas Hikari yang sekarang siapa saja ya yang sering bertugas gitu ya. Kemudian beberapa perubahan kegiatan yang kami putuskan ya setelah raker selama 2 pekan kemarin. Lalu program selama 6 bulan ke depan akan seperti apa dan juga peraturan di grup HPS yang kita putuskan juga sambil sambil jalan ya, sambil raker gitu ya. Kemudian baik, ini sebenarnya Hikari ini awalnya udah dari tahun 2017 ya, kita cikal bakal Hikari ya sudah ada gitu ya. Jadi awalnya dari pesantren-pesantren Ramadan ya, 3 tahun berturut-turut kita mengadakan pesantren Quran, kemudian itu untuk anak-anak dan remaja gitu ya. Dan yang terakhir ini pesantren Ramadan khusus untuk remaja. Kebetulan yang pesantren anak-anaknya tuh tidak sempat tersave ya waktu itu foto-fotonya gitu ya. Jadi yang sempat kami ambil hanya yang remaja ini. Lalu pas sebelum pandemi ya di tahun 2020 kalau nggak salah ya ini akhir 2020 kita mengadakan seminar neuroparenting ya waktu itu di hotel di samping Bintaro Plaza ya.
di situ alhamdulillah banyak sekali peminatnya karena kita mengundang salah satu scientist ya, dokter dan juga ahli neuroscience di Indonesia, Bapak Amir Zuhdi ya. Kita 2 kali mengundang beliau, eee eee, aw apa namanya, di akhir tahun 2019 ya, 2019 maaf. Kemudian awal tahun 2020 juga kita mengadakan seminar neuroparenting yang kedua di hotel yang sama, eee, tapi setelah itu pandemi gitu ya. Setelah itu pandemi padahal kita, ibu-ibu nih semangat nih, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ya di sekitar Tangsel gitu. Nah, akhirnya kita bingung kan mau ngapain nih selama pandemi, sempat juga kita bikin, kayak semacam, eee penggalangan dana ya buat, orang-orang yang membutuhkan ya karena, COVID-19 gitu ya. Waktu itu banyak yang dipecat ya dari pekerjaan dan segala macam lah ya. Akhirnya, kami melakukan penggalangan dana untuk, orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Lalu, eee, tahun 2021 ya, eee, kita di pertengahan ya, kita akhirnya Maret ya, sekitar Maret, kita, launching komunitas Hikari ya, karena, sayang, kita udah punya banyak, kegiatan, terus pas pandemi kan terputus begitu aja gitu ya. Akhirnya kita mengadakan, seminar parenting ya, peran orang tua dalam membentuk karakter anak di Jepang. Ini kebetulan, yang diundang salah satu guru dan sahabat saya waktu di Jepang dulu ya, eee, dan beliau sekarang kepala sekolah, international school di Tokyo ya, International School di Tokyo. Lalu juga kita juga mengundang, remaja yang mendapatkan beasiswa di Jepang ya. Jadi, untuk ini ya, untuk remaja Hikari. Jadi, setelah itu dari, dari para peserta, akhirnya kita membentuk satu grup dan, terbentuklah grup Hikari Parenting School sama grup remaja Hikari. Lalu setelah itu kita bikin webinar-webinar ya, yang lumayan banyak berjalan. Kemudian, setelah, eee, COVID agak mereda, sudah mulai itu ada workshop ya. Waktu itu, kebetulan Ibu Sri Rahayu atau yang kita sering sebut Yangti ya di grup gitu ya. Beliau mengadakan mau, menyumbangkan ilmunya ya, karena beliau memang sebenarnya, seorang guru Montessori ya, dan punya sertifikat dan beliau juga, punya wewenang untuk memberikan sertifikat kepada orang-orang yang mau mengikuti pelatihan, yang serius ya tentang Montessori. Nah ini, Bu Sri Rahayu ini akhirnya, mengajak, eee eee, apa ya, ya bersedialah bekerja sama dengan Hikari untuk, mengadakan workshop metode Montessori ya, terutama dari, 2 kali ya waktu itu kita dari sisi bahasa sama, area matematika ya. Jadi ini fotonya ada 2 nih ya, ini 2, 2 hari yang berbeda ya. Lalu juga, kebetulan waktu itu dari, Soliha Institute mengajak kerjasama untuk mengadakan pelatihan peer counselor ya, karena kebutuhan para remaja ya selama pandemi ya, banyak orang-orang yang, membutuhkan konseling ya tentang kesehatan mental, akhirnya kita, membuat pelatihan, peer counselor. Sebenarnya sih, kita nggak ingin berakhir di hanya pelatihan saja gitu ya, kita inginnya, kita benar-benar membentuk, tim, peer counselor ya untuk, masyarakat gitu ya. Tapi kelihatannya mungkin, saat ini masih belum, bisa berjalan dengan baik ya, belum sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, tetapi mudah-mudahan, nanti ya, suatu saat kita bisa mewujudkan hal tersebut ya. Kemudian juga nah, Hikari saat ini, di grup WhatsApp-nya, sekitar 261 member ya, untuk, Hikari Parenting School-nya. Sementara untuk remaja Hikari kita, belum berkembang ya, karena belum belum banyak, eee,
agak sulit juga untuk mengajak remaja itu aktif di grup gitu ya. Sudah beberapa kali dicoba tapi kelihatannya belum belum mungkin belum pas ya caranya seperti itu. Nah, kemudian YouTube ya alhamdulillah kita sudah punya 68 postingan webinar dan workshop ya. Dan juga kita sudah membuat IG ya, Instagram di ID-nya Hikari Parenting ya. Nah, ini yang mengelola Mbak Putri ya, seperti itu. Lalu Hikari saat ini juga bekerja sama dengan pihak luar. Yang tadi yang pertama Yayasan Puspa Indah ya, Bu Yangti ya, Yangti Ibu Sri Rahayu itu punya Yayasan Puspa Indah ya. Beliau sering sekali mengadakan training-training, kemudian juga beliau aktif mungkin mengadakan kegiatan untuk orang-orang yang disable ya, tunanetra, tunarungu ya. Saya sempat beberapa kali menghadiri kegiatan beliau dan kebetulan kemarin juga sempat ada kegiatan kayak semacam penyuluhan ya, bukan penyuluhan sih, kayak pelatihan untuk para kader-kader posyandu ya tentang parenting gitu ya. Dan insya Allah kerjasama ini juga akan diteruskan ya karena beliau ingin mengadakan pelatihan tentang pendidikan seksual ya, terutama buat orang-orang disable juga ya, untuk orang tua orang-orang teman-teman kita yang disable dan juga untuk masyarakat secara umum ya melalui kader posyandu tersebut gitu ya. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali sebenarnya pusat masalahnya itu dititik beratkan pada stunting ya, kalau yang itu ya. Bagaimana anak-anak kita supaya tidak mengalami stunting ya, itu harus dipersiapkan dari awal ya, terutama untuk para ibu muda gitu yang ingin mempersiapkan kehamilan agar anak-anaknya sehat ya, sejak dalam kandungan sampai melahirkan. Kemudian yang kedua channel Muslim ya alhamdulillah juga sudah mau bekerja sama dengan kita sebagai media partner ya. Kemarin kontraknya sudah diteken ya, perjanjiannya sudah diteken tapi saya masih belum dapat tanda tangan yang dari pihak channel Muslim. Nah, kemudian kegiatan terdekat itu dengan Bu Sri Rahayu ya di Yayasan Puspa Indah, kegiatan origami dengan mengundang orang Jepang dan komunitas tunanetra ya. Tapi kelihatannya terbatas sekali ya, karena katanya sekarang kuota yang sudah diundang itu sekitar 30 orang ya, termasuk dari Hikari. Jadi masih belum bisa dibuka untuk member Hikari gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menyelenggarakan hal ini juga ya, menyelenggarakan kegiatan seperti ini dengan mengundang orang-orang asing ya, atau orang Jepang, orang dari negara lain juga gitu ya, melalui Bu Sri Rahayu ini. Lalu ini personil pengurus komunitas Hikari, ketua umumnya saya ya, Hifizah Nur. Kemudian penanggung jawab Hikari Parenting School ini Bu Nuning Dian Himawati ya. Beliau saat ini tidak bisa hadir karena ada satu hal yang harus dilakukan ya, ada target ya di tempat pekerjaannya. Kemudian sekretaris dan publikasi ya, kalau kita melihat flyer-flyer dari Hikari ya, itu yang membuat ini Bu Nur Laila ya. Beliau sebenarnya punya punya bisnis juga ya, Nur Kreativa gitu ya, yang memang intinya membuat flyer atau membuat video-video gitu ya. Ada salah satunya video Hikari yang akan saya setel ya. Mudah-mudahan bisa ya di akhir presentasi ini. Kemudian Bendahara Bu Alin Wilantika ini ada di sini ya, dan penanggung jawab sosmed ada Putri Setianingrum ya. Mbak Putri juga saya belum tahu bisa hadir atau tidak ya, karena beliau kelihatannya masih harus masih harus mengerjakan tugas-tugas dari perusahaan gitu ya. Lalu kemarin kita mengadakan semacam kuesioner ya,
di akhir Desember kemarin, dan ini beberapa masukan dari member. Yang pertama, tema yang paling menarik itu tentang parenting dan yang aplikatif ya, yang aplikatif, parenting yang aplikatif yang langsung bisa diterapkan gitu ya. Kemudian usulan tema ke depan ini menjadi orang tua amanah, lalu juga mungkin banyak parent yang bingung dengan gadget ya, bagaimana menghadapi gadget ya, karena anak kita sangat dekat dengan gadget saat ini. Jadi antara gadget dengan buku sama tentang manajemen diri ya, mungkin di antara peran-peran yang dilakukan. Nah, waktu pelaksanaannya sebaiknya ya, ada yang mengusulkan sebaiknya pagi jam 10, tapi yang lain merasa sudah tepat ya waktunya, atau kadang-kadang bisa ikut, bisa tidak gitu ya. Karena memang kita pelaksanaannya biasanya hari Sabtu Minggu ya, Sabtu Ahad sore gitu ya, atau pagi ya, sebenarnya tergantung pembicaranya bisanya bisa atau tidak gitu ya. Jadi kita suka agar berganti-ganti juga gitu waktunya. Nah, mungkin ini agak menyulitkan ya buat member Hikari. Nah, kemudian saran setiap hari diisi dengan motivasi dari Quran dan hadis, dan harapannya lebih bisa berkembang dan juga lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ya, dengan support dari semuanya, insya Allah mudah-mudahan Hikari Parenting School bisa dan komunitas Hikari ya secara umum bisa berkembang. Kemudian beberapa perubahan kegiatan. Yang pertama, kita akan mengadakan klub bahasa Jepang ya. Yang udah siap klub bahasa Jepang, sebenarnya pengen juga kita bikin klub-klub yang lain gitu ya, tetapi yang udah siap baru klub bahasa Jepang. Kebetulan anak saya sekarang di sastra Jepang gitu ya, dan juga pernah tinggal dan sekolah di sana, lumayan sampai kelas 4 SD. Jadi kanjinya, kemudian juga bicaranya tuh masih mudah-mudahan masih bisa dipertahankan ya kosakatanya gitu ya. Nah, kemudian kita juga pinginnya ya bisa mengadakan kegiatan Ramadan. Di sini ada pesantren Quran atau Ramadan, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan pihak lain ya di daerah Tangsel ini. Kemudian webinar. Nah, ini webinar juga akan berubah. Kalau dulu kita berusaha supaya bisa mengadakan webinar online setiap pekan, tapi sekarang ternyata udah banyak sekali kegiatan-kegiatan offline gitu. Jadi agak terengah-engah juga gitu ya kita, terutama mencari pembicaranya yang agak berat juga gitu ya. Kemudian juga dari pihak Hikarinya sendiri gitu ya, kalau harus standby setiap pekan, kasihan juga keluarga yang di rumah gitu ya. Pengennya bisa jalan-jalan gitu ya bersama keluarga. Nah, akhirnya kita menetapkan mungkin sekarang kita coba online 2 pekan sekali ya. Nah, kemudian kalau pembicara ada yang bisa offline, maksudnya kalau misalnya pembicaranya berasal dari tempat-tempat yang dekat sini dan bersedia dipanggil gitu ya, bersedia hadir untuk offline, mungkin bisa hybrid ya, dan juga kita bisa open house ya, bisa mengundang teman-teman dari Hikari. Insya Allah yang terdekat itu kebetulan brother Muhammad ya, salah satu suami dari salah satu member Hikari yang tinggal di Jepang sebenarnya, itu sedang lagi di Indonesia sekarang, dan kemarin udah menanyakan ke istrinya ya Solihah, insya Allah bersedia untuk menjadi pembicara di sekitar tanggal 15 Januari nanti gitu. Dan dia mintanya offline aja Mbak gitu, biar bisa ketemuan sekalian gitu. Makanya mungkin nanti kita akan akan sekalian open house ya, atau kita tamu darat teman-teman Hikari ya. Kalau ada yang bisa hadir silakan. Tapi insya Allah kita akan buka juga ya secara online juga ya, jadi hybrid. Kemudian pinginnya kalau misalnya ada dana gitu ya, setiap 3 bulan sekali kita bisa mengundang pembicara skala nasional gitu ya. Entah itu offline atau online ya. Kalau bisa offline bagus ya, cuma mungkin perlu tempat gitu ya, perlu kondisi yang mendukung gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa ya kita bisa lakukan secara online. Kemudian program Hikari selama 6 bulan ya, ini sudah kita rancang. Ini salah satunya ada ini nih, ada Budian nih namanya. Mudah-mudahan Budian bersedia ya mengisi Hikari lagi ya, Mbak Dian.
ini ada teman-teman saya ya, ada Bu Hesti juga, Bu Hesti Wihandini ya, yang dari Bandung. Beliau pernah mengisi tentang remaja ya, dan kebetulan banyak sekali peminatnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan ya, apa yang direncanakan. Lalu peraturan grup komunitas ya. Yang pertama, member grup boleh men-share tulisan yang bermanfaat ya, terutama yang terkait dengan parenting ya, tema parenting, kesehatan mental, bisa juga keislaman ya di dalam grup HPS ya. Kemudian Hikari Time Sale, ya, tadi kan ada yang nanya tuh, Hikari Time Sale diadakan setiap hari Senin, di mana member Hikari boleh menawarkan dagangannya di dalam grup dengan peraturan time sale yang sudah ditetapkan. Peraturannya biasanya ada di bawahnya ya, dari flyer Hikari Time Sale-nya. Lalu yang ketiga, webinar akan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Kalau pembicara bisa akan dibuat hybrid ya. Lalu flyer kegiatan bermanfaat ya. Flyer maksudnya flyer dari kegiatan-kegiatan luar yang bermanfaat ya, yang dan gratis itu bisa di-share kapan aja ya. Tetapi flyer kegiatan yang berbayar hanya bisa di-share di hari Senin gitu ya. Lalu tim Hikari akan bermusyawarah untuk memutuskan hal-hal khusus yang terjadi dalam grup ya, berdasarkan masukan dan saran dari member grup. Ini ada videonya udah dibuat sama Mbak Ella ya. Coba mudah-mudahan bisa ya. Saya stop dulu share-nya. Kemudian saya share yang lain. Sebentar. Share-nya bisa nggak ya? Begini aja. Terdengar nggak ya suara? Kelihatannya nggak terlalu bagus ya. Apa namanya, putus-putus ya kelihatannya. Tapi apa namanya, nanti insya Allah videonya akan di-share ya di grup.
Eh, Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau mau apa namanya nambahin ya, memberikan masukan? Dari Mbak Aisyah, Bu Hikmah, sama Mbak Dian. Masya Allah, keren banget, Bu. Nggak ada masukan, Bu. Malah saya senang dan pengen ikutan, Masya Allah. Oh gitu. Masya Allah, Mbak Aisyah. Bisa aja. Pengen tahu nih program-program Aksana juga nih. Mudah-mudahan Kalau bisa Aksana, kedengeran gitu ya. Heeh. iya. Kalau Aksana banyak juga, Bu. Kayak ada 15-an lebih program apa. Jadi ada kelas tasin, kelas bahasa Arab, memanah, kajian rutin, terus literasi club, ada juga yang less waste, sama apa lagi saya kurang tahu juga sih, karena kan saya jatuhnya ini Bu, ada Mika juga kan, jadi kayak Muslim Academy gitu, kita Oh. dibina 6 bulan, tiap minggu ke sana gitu Bu, dan itu kayak ada karakter building gitu-gitulah. Nah itu ya saya salah satu anak peserta itu Bu, gitu. Jadi saya memang belum di pengurus Aksananya, memang bukan, tapi join di sana lah gitu, gitu sih Bu. Iya, iya. Kayaknya bisa banget lah kolaborasi, nanti bisa disambungkan insya Allah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Deket banget kita tetanggaan soalnya. Iya Bu, ternyata tetanggaan banget, Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa nih Bun, Mbak Aisyah ini masih single tapi udah masuk klub-klub mama. Iya belajar Bu. Masya Allah. Untuk Hikari, Masya Allah luar biasa programnya ya Bun. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan ya. Amin, amin, amin. Cuman untuk apa namanya, setiap kali ada Zoom itu pesertanya kurang ini ya Bun ya, kurang banyak. Kira-kira gimana itu biar bisa meningkatkan interest mereka gitu ya? Iya, memang sih kalau pas lagi Zoom itu tergantung tema juga sih ya. Tergantung tema, terus juga mungkin Iya, juga betul. apalagi belakangan ini kan udah mulai banyak offline ya. Kegiatannya tuh banyak di luar gitu. Jadi Iya, betul. makanya kita juga akhirnya memutuskan ya kalau gitu kita kurangin aja berarti kegiatan online-nya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin kegiatan yang offline tapi bagus gitu ya. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan bisa Peminatnya ikut kan real gitu. Terus juga mungkin karena mereka pikir ada rekamannya mungkin ya. Rekamannya bisa selalu di-share gitu. Tapi kalau lihat di tadi ya rekamannya viewernya juga banyak dan kalau kan ada analitiknya tuh ya kalau di YouTube itu ya. Itu kelihatan dari analitik di YouTube itu yang melihat video-video itu kebanyakan memang dari grup WhatsApp gitu. Oh gitu, alhamdulillah ya Bun ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya insya Allah sih mereka mungkin karena memang kesibukan ya Bun ya, kesibukan sendiri. Iya betul. Tapi kalau misalnya tetap ditonton bagus, banyak yang nonton berarti alhamdulillah ya Bun ya. Mudah-mudahan insya Allah tetap manfaat lah gitu. Ya. Iya mudah-mudahan. Emang kemarin kita sebenarnya basisnya awalnya kan offline ya. Ya ikut bikin kegiatan parenting itu, tapi kan itu pasti berbayar gitu kan. Bayarnya juga mahal kalau misalnya kita pilih tempatnya kayak waktu itu di hotel gitu kan lumayan. Akhirnya 100 lebih gitu kalau mau ikutan. Nah sebenarnya online itu enak ya. Iya silakan Mbak Dian. Kalau online itu malah enak ya. Saya matiin dulu recordingnya.